Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Dan kita hormati bersama Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum PD Perjuangan. Yang saya hormati rekan-rekan DPP yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Mindo Sianipat, ada Bapak Ganjar Pranowo, ada Bapak Rano Karno sekaligus sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Bapak Roni Talapesi, ada Ibu Wirianti Sukamdani, Ibu Sri Rahayu, Ibu Tri Risma hari ini, ada juga Wakil Sekjen Bapak Aryo Darmo dan Bapak Adian Napitupulu, Wakil Bendahara Ibu Juke Jurike. Bersama kita juga hadir Kepala Baguna Bapak Letnan Jenderal Gani Warsito. Ibu Bapak hadirnya saya hormati, wabil khusus pada para peserta upacara, rekan-rekan Satgas, rekan-rekan DPC, DPD, saudara-saudaraku, anak ranting, dan PAC, serta ibu bapak hadirin yang saya hormati. Sekarang kita memasuki bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan yang bersejarah. Bukan hanya bersejarah bagi PD Perjuangan, tapi bersejarah bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia. Karena kita sadar bahwa Bung Karno itu bukan hanya milik PD Perjuangan. Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia. Di bulan Juni ini kita rayakan sebagai bulan Bung Karno, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut Bung Karno di bulan Juni ini. 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. 6 Juni 124 tahun yang lalu Bung Karno dilahirkan di kota Surabaya. Putra Sang Fajar dilahirkan di kota Surabaya. 21 Juni Bung Karno wafat, meninggalkan kita semua. Oleh sebab itu, bulan Juni identik dengan bulan Bung Karno. Kita memperingati terlebih dahulu dengan hari lahir Pancasila. 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat ketika beliau bertanya di sidang BPUPK, ketika Indonesia merdeka apa dasarnya? Dan Bung Karno menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bahwa kelak ketika Indonesia merdeka kita harus mendasarkan diri, kita harus berdasarkan kepada filosofi Gunarswara, yaitu dasar filsafat yang sedalam-dalamnya yang kita sebut dengan Pancasila. Karena beliau yakin hanya Pancasila itulah yang bisa menyatukan kita semua, menyatukan bangsa Indonesia yang sangat-sangat beragam. Dan saudara juga harus tahu bahwa pada hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila yang ke-80 secara resmi, yang diakui oleh negara dan pemerintah. Karena apa?
Karena sejak tahun 1970 hari lahir Pancasila tidak boleh diperingati dan tidak diakui oleh pemerintah Orde Baru. Baru setelah 56 tahun, tepatnya 2016, baru hari lahir Pancasila diakui oleh negara dan pemerintah, dan kita memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Terbukti bahwa sejarah yang dibelokkan oleh rezim Orde Baru telah menemukan jalannya sendiri. Meskipun kita harus selalu berjuang agar sejarah ini benar-benar bisa diluruskan, agar sejarah ini benar-benar bisa diketahui oleh generasi mendatang. Bukankah Bung Karno pernah berpesan bahwa kita jangan sekali-kali melupakan sejarah? Ibu bapak hadirin yang saya hormati, peserta upacara hari lahir Pancasila yang ke-80. Pancasila bukan kata benda. Pancasila bukan satu kalimat yang pasif. Pancasila adalah kata kerja. Pancasila adalah kata yang aktif. Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Pancasila hidup di dalam jiwa-jiwa kita. Oleh sebab itu, Pancasila jangan hanya dipidatokan. Pancasila jangan hanya sekedar diucapkan, tetapi mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri kita masing-masing. Marilah kita semua, kader-kader PD Perjuangan, menjadi kader-kader pelopor di lingkungannya masing-masing untuk menjadi seorang Pancasilais sejati, bukan hanya dari sisi ucapan, tapi lebih daripada itu dari sisi tindakan dan perilaku kita. Orang yang berjiwa Pancasila selalu seorang yang benar-benar di dalam jiwanya bersemayam nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Orang-orang yang berjiwa Pancasila di dalam gerak hidupnya selalu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka adalah orang-orang yang beradab. Orang-orang Pancasila adalah orang-orang yang beradab. Mereka-mereka yang dijiwai oleh Pancasila adalah mereka-mereka yang gandrung akan persatuan. Mereka-mereka yang benar-benar menghindari fitnah dan adu domba sesama warga bangsa. Dan mereka-mereka yang berjiwa Pancasila adalah menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi kebaikan bangsa ini. Dan kita semua pada akhirnya gandrung akan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi percayalah, Pancasila akan selalu abadi. Pancasila akan selalu jaya. Dan Pancasila selalu akan bersemayam di dalam jiwanya bangsa Indonesia untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita semua sebagai putra-putra terbaik bangsa, sebagai kader-kader nasionalis Soekarnois, sebagai kader-kader Pancasilais, kita tunjukkan bahwa inilah kader PD Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah, yang mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya. Marilah kita bersama-sama untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, menyatu dengan kehendak rakyat, dan berjalan di muka untuk mengorganisir dan memimpin rakyat untuk mendapatkan kebebasannya, mendapatkan kemakmurannya, mendapatkan kesehatannya, meningkatkan pendidikannya. Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan jiwa Pancasila itu kita harus melawan korupsi.
Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka bukan seorang Pancasilais. Dialah pengkhianat dari Pancasila. Mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan, itu adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan. Saudara-saudara, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara kita, sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk selalu berjuang dan berjuang. Pancasila itu bukan ajimat. Pancasila itu bukan jargon. Pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realitas. Itu yang diinginkan oleh Bung Karno. Akhirnya saya menyampaikan dirgahayu Pancasila ke-80 tahun. Jaya dan abadilah Pancasila di bumi Indonesia untuk selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Pasukan.